Ini judulnya adalah terapi antibiotik ya. Jadi nanti akan disampaikan kurang lebih secara general kira-kira eh, apa hal-hal yang perlu kita perhatikan ya dalam penggunaan antibiotik pada pasien-pasien yang kita tangani gitu ya. Jadi eh, ada beberapa poin penting mungkin nanti terkait dengan pemilihan antibiotik, apa kriteria-kriteria yang harus kita perhatikan ya, terutama dalam pemilihan terapi antibiotik ya. Oke, baik kita mulai saja. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan penemuan ya, penemuan eh, obat-obat baru, terutama antibiotika ya. Kalau kita lihat tren dari penggunaannya itu ya, penemuannya, ini penemuannya nih. Jadi kalau kita lihat di tahun 1930 sampai sekitar tahun 1975 itu banyak ditemukan antibiotik-antibiotik baru. Tapi kemudian semakin kita ke updating gitu ya, itu penemuan antibiotik yang bisa digunakan itu semakin sedikit ya, dan dia bisa kita golongkan lambat ya. Jadi pilihan-pilihan antibiotik yang Oke. baru itu semakin sedikit gitu ya. Jadi Berarti ada mau ini nanti datang. terkait dengan beberapa hal ya, terutama nanti adalah terkait dengan resistensi antibiotika ya. Nanti kita lihat. Nah, ini jadi seperti kita ketahui tadi banyak antibiotika sementara resistensi dari penggunaan antibiotik memang eh, tidak bisa kita hindari ya. Nah, yang kita takutkan adalah apabila nanti terjadi suatu kondisi di mana eh, ini ya, perkembangan antibiotika baru itu tidak bisa mengikuti ataupun dikalahkan oleh perkembangan resistensi. Jadi nanti pada titik ini itu eh, kita tidak memiliki lagi antibiotika karena semua antibiotika menjadi resisten. Tentu ini belum terjadi, ya. Ini belum terjadi, tetapi pada beberapa jenis antibiotika, pada beberapa jenis pasien terutama, ya, sudah kita temukan, terutama pada pasien-pasien yang menggunakan antibiotika pada jangka panjang, seperti pasien-pasien tuberkulosis, ya, kita sudah menemukan beberapa pasien yang sudah tidak mempan lagi diberikan antibiotik apapun, ya. Nah, MDR, jadi multi drug resistant. Jadi pada kondisi itu diberikan sudah berkembang, sudah terjadi beberapa pasien yang mengembangkan antibiotik ya tidak bisa mengembangkan bakteri ya, bakteri TB yang tidak mempan gitu ya. Nah, dengan antibiotika apapun dia sudah multi drug resistant. Nah, itu yang satu hal yang eh, perlu sangat kita waspadai ya, supaya jangan sampai terjadi kondisi yang ini ya, titik ini tadi, bahwa nanti ditakutkan kita kembali ke zaman pra-antibiotik karena sudah tidak ada lagi antibiotika yang mempan. Nah, nanti kembali orang akan jadi lebih mudah terinfeksi gitu ya. Nah, ini bahaya. Oke. Nah, jadi tentu ini beberapa kondisi yang terjadi apabila terjadi multi drug resistant, eh, dia penyakit kasus-kasus infeksi tidak bisa diobati, gitu ya. Itu. Sehingga kita ya terutama semua nakes ya terutama sebenarnya itu akan sangat eh, apa istilahnya didorong gitu ya, akan sangat didorong, sangat eh, berkepentingan gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan penggunaan antibiotika. Nah, kalau di farmasis
nanti tentunya kita itu sangat berperan penting, terutama kalau di apotek ya, di farmasi komunitas. Itu kita sangat berperan penting bagaimana kita menjaga supaya penggunaan antibiotik itu rasional ya. Nah, ini kadang-kadang ada anekdot ini ya, ada pasien tuh kalau datang eh, eh, walaupun dia hanya sakit flu, dia minta antibiotik gitu ya. Kalau nggak minum antibiotik nggak sembuh katanya gitu ya. Nah, jadi ada eh, kondisi-kondisi seperti itu yang sangat memerlukan kita untuk bisa memberikan eh, informasi gitu ya, kepada pasien supaya bisa menggunakan antibiotika secara rasional ya. Karena di kita kan pengawasannya terutama di apotek tidak di dan kita juga tidak perlu penggunaan antibiotik gitu ya di apotek. Jadi eh, apotek tuh bisa gitu ya. Nah, kalau di kita sebenarnya ya. Nah, kalau di kita terusan diminta antibiotik dan dikasih tuh. Kalau Anda mau minta antibiotik apa gitu ya. Tidak ditanya-tanya resepnya gitu ya. Kalau bukan apoteker ya. Nah, kalau bukan itu tidak ditanya-tanya tuh. Pokoknya Anda sebutkan nama antibiotiknya, kalau tersedia di apotek, nah dikasih. Anda mau beli 10, dikasih. Nah, itu adalah suatu kondisi yang harus kita hindari, ya, karena nanti akan bisa mengarah tadi kepada resistensi tadi, gitu ya. Hmm. Oke, nah jadi tadi bahwa prinsip penggunaan antibiotik terutama tadi adalah rasional, ya. Nah, yang pertama tentu mencegah ya, mencegah dan mengobati infeksi bakteri, terutama nanti ada tindakan-tindakan kalau di rumah sakit namanya mencegah infeksi nosokomial misalnya ya, itu selalu dipromosikan gitu ya kepada seluruh nakes, seluruh pasien, itu ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial misalnya kalau di rumah sakit. Nah, kemudian tadi sudah kita sebutkan bahwa penggunaan antibiotik itu harus rasional. Nah, rasional itu kalau kita lihat di sini, maka dia penggunaan antibiotik itu haruslah sesuai diagnosis. Jadi harus ada indikasi. Jangan menggunakan antibiotik tanpa indikasi misalnya. Ya. Kemudian dosisnya tentu harus tepat, ya, sesuai dengan pasien. Kemudian cara pemberiannya juga haruslah yang tepat. Kemudian mencapai sasaran. Nah, ini nanti terkait dengan pemilihan antibiotik dan efek samping yang seminimal mungkin. Ya. Nah, dalam penggunaan antibiotik kita mengenal dua jenis tipe penggunaan. Ya, yang pertama penggunaan antibiotik secara empiris. Jadi terapi empiris. Jadi terapi empiris ini kita lakukan dasarnya adalah guidelines ataupun pola kuman. Ya, jadi eh, bahwa misalnya ada seorang terinfeksi saluran napas, ya didiagnosa ISPA. Nah, walaupun belum kita ketahui apa jenis bakteri yang menginfeksi, ya, kita bisa memberikan terapinya secara empiris berdasarkan guidelines misalnya ataupun berdasarkan pola kuman yang ada. Jadi misalnya penyakit infeksi saluran kemih, maka 70% oleh eh, bakteri E. coli misalnya, ya, atau bakteri yang lain. Nah, itu akan bisa diberikan terapi antibiotika secara empiris. Ya. Kemudian setelah dilakukan kultur biasanya dan diketahui siapa yang menginfeksi ya bakterinya, jenis bakterinya, maka bisa kita lakukan terapi definitif ya, sesuai hasil kultur. Nah, jadi ada dua
dari sisi penggunaan obat ya, terapi empiris dan terapi definitif. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi pasien biasanya eh, kalau ke rumah sakit ya akan didiagnosa dengan gejala-gejala infeksi, akan diberikan terapi antibiotik empiris ya, karena pemeriksaan mikrobiologinya belum selesai. Nanti begitu sudah keluar hasil pemeriksaan mikrobiologi, maka biasanya nanti akan dirubah ya terapi antibiotik yang diberikan menjadi terapi antibiotik definitif ya. Nah, kalau kita tadi di awal kita memberikan terapi penggunaan obat antibiotik empirik. Ya, jadi di awal eh, kita memberikan obat tanpa mengetahui apa jenis bakteri yang menyebabkan infeksi. Maka biasanya pemilihan antibiotik empirik itu adalah antibiotik yang memiliki spektrum luas. Jadi harus spektrumnya luas ya. Kemudian tadi yang harus kita perhatikan pola bakteri dan kepekaan lokal. Jadi maksudnya kepekaan lokal ini pola kuman ya. Nah, pola kuman juga nih sebenarnya. Jadi kadang-kadang di suatu daerah gitu ya ada bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik tertentu misalnya, maka antibiotik tersebut tidak lagi menjadi pilihan misalnya. Ya. Nah, itu sensitivitas ya, sensitivitas bakteri. Nah, kalau pola bakteri ini tadi yang terkait dengan penyebab. Tadi contohnya tadi adalah kalau misalnya dia ISK, infeksi saluran kemih, itu contohnya maka penyebabnya adalah biasanya 60%, 70% disebabkan oleh bakteri E. coli misalnya. Ya. Hmm. Maka dengan memperhatikan itu kita berikan antibiotik yang sesuai misalnya untuk E. coli tadi misalnya. Ya. Nah, dan kepekaan lokalnya dilihat apakah dia masih peka atau tidak. Ya, tentu nanti pada bakteri yang E. coli ada beberapa eh, antibiotik yang apa istilahnya bisa kita gunakan gitu ya. Tetapi kemudian harus dilihat adakah eh, data sensitivitas bakteri tersebut ya. Itu dari data-data pasien yang sebelumnya ya. Nah, jadi nanti misalnya di rumah sakit itu ada pola kuman, ya, peta kuman istilahnya. Jadi di setiap rumah sakit itu berdasarkan uji-uji mikrobiologi yang sudah dilakukan misalnya tahun sebelumnya, itu rumah sakit melalui laboratorium kliniknya itu akan mengeluarkan peta kuman, gitu ya. Nah, peta kuman, jadi di situ akan ada jenis penyakit, kemudian bakteri yang menyebabkan, kemudian sensitivitas bakteri tersebut terhadap golongan-golongan antibiotik. Ya, jadi nanti pemilihan untuk terutama untuk terapi empiris dengan menggunakan itu ya, nah, pemilihannya. Nah ini pemberian terapi empiris ya segera dalam waktu kurang dari 6 jam setelah diagnosis ditegakkan. Jadi nggak ditunda-tunda juga pemberian antibiotiknya harus diberikan tunggu ada jenis bakteri yang definitif ya. Jadi langsung aja diberikan yang spektrum luas. Karena biasanya kan muncul hasil pemeriksaannya itu besoknya gitu ya. Paling cepat besoknya. Jadi eh, harus sudah diberikan juga terapi empirisnya ya. Ya ini tentu sudah dilakukan ya harus dilakukan pengambilan spesimen kultur, kemudian pemantauan dengan petanda biologis, artinya memastikan apakah pasien itu memang terinfeksi oleh bakteri atau tidak, ya. Kemudian nanti evaluasi perkembangan penyakit, ya. Nah, ini dieskalasi setelah hasil kultur definitif ada. Jadi ya tentu setelah ada hasil nanti ditimbang lagi apakah harus diganti antibiotiknya gitu ya. Nah, atau boleh bisa diteruskan. Jadi penggantian antibiotik ini juga tidak mesti harus diganti ya. Dia bisa dilihat dari evaluasi perkembangan penyakit. Nanti dokter akan memutuskan apakah memang perlu mengganti terapi antibiotiknya ya atau tetap diteruskan.
ya. Jadi kadang-kadang di rumah sakit untuk apa praktis gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sana biasanya nanti kalau sudah dievaluasi dan perkembangannya itu positif, itu biasanya tetap diteruskan ya. Nah, kalau sudah memang sesuai pemberian antibiotiknya. Oke. Ya, ini tadi jadi antibiotik empiris, terutama kalau pengobatan rawat jalan ya. Kalau rawat jalan, terutama di praktek dokter swasta ataupun di klinik, itu kan biasanya terapi yang diberikan adalah terapi empiris ya. Nah, jadi tidak definitif ya. Nah, jadi kalau rawat jalan itu kan dia hanya empiris. Jadi tidak ada pemeriksaan kultur ya. Nah, tidak ada pemeriksaan kultur mikroba untuk mengetahui apa jenisnya, tetapi ya tadi hanya berdasarkan guideline ataupun eh, peta kuman yang ada misalnya. Nah ini jadi kalau misalnya antibiotik empirisnya itu diberikan tanpa memperhatikan hal-hal tadi, ya, yang sudah kita sebutkan tadi, maka yang terjadi adalah resistensi bakteri misalnya. Ya. Nah, karena tentu pemberian antibiotik yang tidak tepat ini menyebabkan yang pertama resistensi bakteri ya, karena tidak sesuai bakteri yang diberikan. Ya. Kemudian bisa mengembangkan bakteri baru tadi yang lebih kebal, gitu ya. Nah, kemudian juga tentu pemborosan dana terkait dengan eh, lamanya pasien menderita infeksi ya. Nah, seharusnya kalau dengan antibiotik yang tepat, misalnya pasien bisa sembuh dalam waktu 7 hari misalnya, tapi karena pemilihan antibiotiknya tak tepat, maka pasiennya bisa sampai 2 minggu misalnya sakitnya itu ya. Nah, oke. Nah, ini tadi dasar pemilihan antibiotiknya tadi sudah kita sebutkan juga sebenarnya sebagian sensitivitas. Jadi tadi eh, peta kumannya itu harus sudah ada, jadi bisa dilihat tentu yang diberikan antibiotik yang masih sensitif ya. Nah, sensitivitas dan efikasi juga ya, jadi memang memiliki efek ya, memiliki efek yang baik, efek terapi yang baik untuk jenis bakteri tersebut ya. Kemudian safety ya, keamanan. Nah, ini terkait dengan ada beberapa antibiotik ini kan rentan pasien mengalami reaksi sensitivitas ya, reaksi alergi. Jadi seperti kita ketahui setiap pemberian antibiotik itu biasanya kan akan ada uji sensitivitas ya, disuntikkan terlebih dahulu dalam jumlah yang kecil secara subkutan ya di bawah kulit antibiotik itu untuk menguji ya pada pasien apakah pasien memiliki reaksi alergi ataupun reaksi sensitivitas terhadap antibiotik tersebut. Jadi safety-nya juga harus diperhatikan ya. Rutenya ya ini tentu supaya bisa mencapai sasaran organ yang mengalami infeksi ya. Apakah cukup topikal misalnya atau harus diberikan secara oral atau parenteral ya. Ya kemudian ketersediaan ya, ya ketersediaan dan agreed standard ini maksudnya seperti misalnya kalau di BPJS itu kan sudah ada jenis-jenis antibiotik yang eh, masuk ke dalam daftar ya yang digunakan. Jadi dokter-dokter itu tentu harus menggunakan antibiotik yang ada dalam daftar tersebut ya. Nah, kemudian ya kondisi resistensi ini tentu terkait dengan poin A tadi ya sensitivitas. Ya. Hmm. Kalau sudah tak sensitif lagi jangan dipakai lagi itu kira-kira ya. Kemudian cost, nah, biayanya nanti eh, tentu nanti harus dihitung ya. Kalau cost mana yang memiliki cost effectiveness biasanya ya yang kita lihat yang paling baik. Nah, antibiotiknya tadi kan ada banyak pilihan.
Nah, itu kalau pemberian antibiotik secara empiris, ya. Nah, ada beberapa kondisi, ya, kalau di Indonesia, ya, di Indonesia kita masih memperbolehkan pemberian antibiotik itu dalam bentuk kombinasi, ya. Nah, jadi pemberian antibiotik pada lebih dari satu jenis antibiotik, tentu dari golongan yang berbeda, ya. Nah, kalau pemberian antibiotik dari golongan yang sama, ya itu nanti jadinya duplikasi. Ya, jadi pemberian lebih dari satu jenis antibiotik untuk mengatasi infeksi. Kenapa kita berikan antibiotik kombinasi? Yang pertama, tujuan dari pemberian antibiotik kombinasi itu kita ingin meningkatkan aktivitas antibiotik. Jadi kita mau mencari efek sinergisnya, ya, atau efek aditifnya. Yang kedua, kita ingin mengatasi infeksi campuran yang tidak bisa ditanggulangi oleh satu jenis antibiotik. Jadi kadang-kadang eh, setelah hasil definitifnya itu muncul, hasil kulturnya tadi, ternyata bakteri yang menginfeksinya bisa lebih dari satu. Ya, nah, maka pada kondisi itu boleh diberikan terapi kombinasi. Ya, kalau diketahui tadi ternyata infeksinya disebabkan oleh lebih dari satu antibiotik, satu bakteri, ya, satu jenis bakteri. Yang ketiga, nah ini mengatasi kasus infeksi yang membahayakan jiwa, yang belum diketahui bakteri penyebabnya. Jadi istilahnya nih eh, kita berikan antibiotik ya dalam bentuk kombinasi karena pasiennya sudah profilnya itu sudah gawat gitu ya, sudah lemah, maka perlu pemberian antibiotik dalam dosis biasanya dan dalam bentuk kombinasi. Jadi kita kan nggak tahu apa bakteri penyebabnya, ya. Nah, dan kondisi pasien sudah memburuk misalnya pada saat datang itu, maka boleh kita berikan terapi kombinasi. Kombinasi boleh diberikan. Nah, ada beberapa bentar ya. Progress. Bentar ya. Oke. Eh, ya tadi pemberian antibiotiknya kalau mau diberikan dalam bentuk kombinasi tadi yang poin pertama ini harus dalam golongan yang berbeda, ya. Yang kedua, eh, kita harus perhatikan kalau diberikan dalam bentuk kombinasi toksisitasnya, ya. Nah, jangan sampai nanti toksisitasnya jadi makin berat, ya. Ini. Jadi harus diperhatikan. Ya. Kemudian ya tentu pemberian antibiotik ini poinnya adalah tidak efektif untuk mencegah resistensi. Jadi untuk pencegahan resistensi itu tidak bisa kita berikan eh, terapi antibiotiknya dalam bentuk kombinasi gitu misalnya. Ya, jadi eh, kombinasi itu tadi bisa diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu yang tadi ya, yang tiga ini. Ya, nah, tuh. Nah ya, ya ini tadi jadi dalam kombinasi tadi harus banyak, tadi ada sensitivitasnya harus diperhatikan, pola kuman, kemudian data mikrobiologinya, ya. Nanti farmakokinetika dan farmakodinamika dari antibiotik tadi itu juga harus diperhatikan, ya. Nah, hindari penggunaan kombinasi antibiotik untuk terapi empiris jangka lama. Jadi tidak dianjurkan ya untuk kombinasi antibiotik terapi empiris ya.
tidak boleh. Kemudian tentu karena kita kombinasi tadi perlu harus dipertimbangkan cost-nya, ya, peningkatan biayanya. Ya, makin banyak kan makin mahal ya. Nah, ini rute ya tentu tergantung dari eh, kondisi pasien ya. Kalau rutenya apakah harus eh, bisa cukup oral ya, atau kondisi pasien yang sedang sampai berat ini harus dipertimbangkan untuk diberikan secara parenteral ya. Nah, setelah kita dapat tadi ada terapi antibiotik empiris, kemudian ada terapi antibiotik yang definitif ya. Nah, dalam penggunaan penggunaan terapi definitif ya, nah ini berarti kita sudah tahu apa bakterinya. Maka dalam pemilihan itu kita harus mempertimbangkan parameter-parameter. Yang pertama adalah farmakokinetikanya. Jadi harus kita perhatikan dari penggunaan antibiotik itu adalah kadar puncaknya, kapan dicapai, ya. Kemudian waktu paruh, ya, karena ini nanti akan sangat penting dalam menghitung dosis. Karena nanti ada antibiotik-antibiotik yang eh, ada yang bersifat apa istilahnya, tergantung dosis, dan ada yang antibiotik yang tergantung waktu pemakaian. Jadi ada antibiotik yang pemberiannya itu harus dalam dosis tinggi, kemudian ada juga antibiotik yang diberikan dosisnya rendah tapi dalam jangka waktu yang lama. Jadi nanti kita lihat. Jadi nanti kita harus perhatikan eh, kadar Simex-nya, T setengahnya, AUC-nya ini tentu harus dilihat ya, sehingga nanti untuk menentukan dosis dan durasi dari penggunaan antibiotik ya. Ya ini contoh saja ya. Farmakokinetikanya harus dilihat Cmax-nya berapa, half time-nya berapa, AUC-nya berapa ya, sehingga nanti menentukan dosis dari eh, antibiotik yang kita gunakan. Nah, nah kemudian nanti ada beberapa kondisi dalam kita menentukan berapa besar dosisnya itu, type of infection-nya juga harus diperhatikan. Pada beberapa jenis infeksi itu dibutuhkan dosis yang lebih tinggi. Ya, jadi contoh di sini eh, obatnya sama, amoxicillin, tetapi eh, pada diagnosis yang berbeda itu jumlah ataupun dosis amoxicillin yang diberikan berbeda. Ya. Nah, jadi dalam kondisi-kondisi sepsis, kalau kita menggunakan amoxicillin, dia dosisnya lebih tinggi ketimbang amoxicillin yang digunakan dalam kasus-kasus pneumonia, misalnya. Ya. Jadi type infection-nya nanti harus diperhatikan juga. Kemudian penetrasinya juga, ya. Penetrasi atau kemampuan antibiotik menuju tempat kerja, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ampicillin itu membutuhkan dosis yang lebih rendah untuk penetrasi ke saluran kemih, ya, urinary tract infection, ketimbang pneumonia. Nah, jadi ini oh, juga nanti akan menentukan berapa dosis yang kita pilih ya untuk pengobatan-pengobatan. Jadi nggak semua misalnya dosis amoxicillin itu sama. Nah, jadi nanti sangat tergantung dari jenis infeksinya juga ya, jenis infeksi ya, kemudian tempat atau lokasi infeksi itu berada. Ya, jadi itu juga akan mempengaruhi. Ya ini ya, frekuensi tentu nanti
akan sangat mau berapa kali diberikan, sekali kah, dua kali gitu ya. Ada juga misalnya ampicillin yang bisa 4 sampai 6 kali sehari. Kemudian ya ini tadi berapa lama pemberian, tetapi biasanya kita sudah punya guideline dan tentu selain dari guideline itu kita harus perhitungkan perkembangan penyakit ya. Clinical response, microbiological response, radiological ya. Ini nanti eh, biasanya nanti akan dilihat ya di monitoring. Nah, terkait dengan penggunaan antibiotik, maka tentu dalam perhitungan dosisnya, perhitungan fungsi ginjal dan hati pasien itu juga harus diperhatikan ya. Jadi untuk melihat nanti kan akan mempengaruhi dosis ya, AUC-nya, Cmax-nya, T setengahnya, ini akan sangat tergantung dari fungsi ginjal dan hati dari pasien. Ya. Itu farmakokinetika. Kemudian, nah ini untuk farmakodinamikanya, nah tadi yang ini kita sebutkan, bahwa ada antibiotik yang time dependent, ada yang concentration dependent, ada juga yang eh, memiliki efek persisten. Ya, jadi ada antibiotik yang pemakaiannya itu nanti tergantung waktu, kemudian ada antibiotik yang pemakaiannya tergantung dari konsentrasi, ya, dan juga nanti ada antibiotik yang memiliki efek persisten. Ini nanti akan mempengaruhi eh, regimen dosisnya. Ya. Ini kalau kita lihat di sini, antibiotik yang memiliki efek persisten itu akan bisa memberikan efek walaupun konsentrasi di dalam darahnya itu dia di bawah minimum inhibition concentration. Ya. Jadi, nah ini kalau kita lihat, jadi ada farmakodinamikanya dari antibiotik, ada memiliki tiga tipe. Ya, tipe pertama itu concentration dependent, efek persistennya lama. Type 2 dia time dependent, efek persistennya sebentar, ya, minimal. Ada juga yang eh, ketiga ini dia time dependent dan efek persistennya sedang sampai lama. Ya. Ya, jadi untuk yang tipe satu ini strategi terapinya adalah kita memaksimalkan kadar obat karena dia tergantung kadar. Jadi kadarnya itu memang harus tinggi dosisnya. Ya, aminoglikosida, fluoroquinolone, metronidazole ini termasuk antibiotik yang dosisnya harus maksimal pemberiannya. Karena dia tergantung kadar. Kalau dia kurang sedikit saja misalnya, maka efeknya enggak maksimal. Kemudian ada yang tergantung waktu. Ada carbapenem, cephalosporin, erythromycin, linezolid ataupun penisilin. Nah, ini kita harus memaksimalkan lama paparan. Jadi dosisnya enggak mesti harus maksimal, tetapi dia waktu penggunaannya yang maksimal. Ya. Nah, kemudian ada yang dia antibiotik yang tipe 3 ini, azitromisin, clindamycin, kemudian oxazolidinedion, tetrasiklin, vancomycin. Ini kita memaksimalkan kadar ya. Di tipe satu, tipe 2 tadi sudah. Tipe 3 kita maksimalkan jumlah obatnya. Nah, pada beberapa golongan pasien tentu kita harus memperhatikan penggunaan antibiotik terkait terutama adalah dosis ya, terutama pada pasien anak-anak, orang dewasa, lanjut usia ya, itu tentu harus diperhatikan dan juga pemilihan antibiotiknya ada beberapa misalnya golongan antibiotik yang tidak bisa digunakan pada pasien
anak-anak gitu ya. Kalau pada anak-anak tentu biasanya perhitungan dosisnya berdasarkan per kilogram berat badan ya. Nah, ini pada usia lanjut tentu yang harus diperhatikan adalah fungsi ginjal dan fungsi hatinya ya, karena kan sudah tidak sesuai lagi ya, sudah tidak normal misalnya ya. Nah, ini harus kita eh, sesuaikan dosisnya. Kemudian tentu komorbiditas. Jadi ada beberapa pasien yang memerlukan beberapa pertimbangan terkait dengan interaksi. Ada beberapa pasien yang sensitif ya. Nah, sensitif ya. Ya, ini harus disesuaikan. Saya rasa sebagai. Jadi kalau untuk fungsi hati sini secara umum ya, penyesuaian dosis itu kita lakukan pada insufisiensi hati yang serius ya. Untuk yang ringan sampai sedang itu tidak perlu dilakukan penyesuaian dosis. Nah, kalau secara praktisnya biasanya kalau untuk gangguan hati ya, kalau misalnya kondisinya itu serius, dosis total harian itu diturunkan sampai 50% ya. Atau bisa juga misalnya obat antibiotiknya diganti dengan yang tidak dieliminasi melalui hati ya, tapi dia melalui ginjal misalnya. Nah, itu bisa juga dilakukan ya kalau hatinya sudah mengalami insufisiensi tadi ya, nah, atau kelainan fungsi atau ketidakmampuan untuk melakukan metabolisme yang serius ya, maka bisa diturunkan sampai 50%. Ya, ini sudah. Nah, ini beberapa acuan dalam perhitungan dosis ya yang bisa kita gunakan untuk penyesuaiannya. Jadi berdasarkan kalau pada fungsi ginjal ya sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, kita lihat dari creatinine clearance-nya. Kalau creatinine clearance-nya itu sudah turun 40 sampai 60 ml per menit, biasanya kan 80 ya normalnya. Nah, ini tinggal 40 sampai 60, maka dosis itu diturunkan 50% dengan interval waktunya tetap ya. Interval waktunya tetap, frekuensinya ya, hanya dosisnya kita turunkan 50%. Kalau creatinine clearance-nya 40 sampai 60 ml per menit. Nah, kalau sudah semakin rendah lagi creatinine clearance-nya 10 sampai 40 ml per menit, misalnya di sini, maka dosis obatnya kita turunkan 50% dan interval waktunya diperpanjang 2 kali lebih lama. Ya, kalau misalnya semula per 8 jam, ya jadi per 8 per 16 jam, gitu ya. Dan dosisnya diturunkan 50%. Kalau creatinine clearance-nya hanya tinggal 10 sampai 40 ml per menit ya. Itu dia untuk praktisnya ya yang bisa kita lakukan. Ya kalau mau definitifnya lagi tentu bisa dihitung ya. Nah, Cockcroft nya bisa dihitung. Ya pada beberapa kondisi biasanya eh, akan ada peralihan regimen terapi dari intravena ke oral. Jadi kalau pasiennya sudah sembuh, sudah sembuh, sudah mengalami perbaikan, biasanya nanti akan ada kondisi pengalihan eh, rute pemberian obat ya dari intravena atau parenteral ke oral. Ya, jadi bisanya dilihat
kondisi klinis pasien membaik setelah 24 sampai 48 jam, kemudian tidak ada gangguan fungsi pencernaan, kesadarannya baik, tidak ada demam, ya. Kemudian dilihat kondisi gejala klinis pasiennya, ya, nadinya lebih dari 90 kali per menit, pernapasan lebih dari 20 kali per menit, ya, sudah ada tidak lebih dari satu kriteria ini, ya, leukositnya sudah turun, ya, atau sudah normal kembali, maka biasanya sudah bisa diubah terapinya ke terapi oral, ya. Ini kebijakan-kebijakan pembatasan terkait dengan eh, resistensi. Ya, jadi biasanya di rumah sakit itu akan membatasi penggunaan antibiotik-antibiotik tertentu ya, restriktif. Jadi istilahnya itu kita tidak membunuh semut dengan menggunakan roket, misalnya ya. Jadi untuk infeksi-infeksi ringan maka mungkin cukup diberikan amoxicillin. Tidak perlu kita berikan antibiotik misalnya meropenem gitu ya, atau vancomycin. Ya, itu kan sama kayak eh, tadi ya, eh, misalnya membasmi semut dengan roket. Nah, dan itu nanti eh, supaya juga menghindari terjadinya resistensi. Jadi kita nanti akan masih banyak memilih. Kalau misalnya amoxicillinnya resisten, kita masih memiliki antibiotik lain ya yang lebih tinggi gitu ya, generasinya yang masih peka terhadap eh, bakteri tersebut gitu ya. Nah, jadi misalnya di situ misalnya di rumah sakit dia sudah ditetapkan ya antibiotiknya dengan restriksi tidak boleh, misalnya ada beberapa antibiotik yang tidak boleh digunakan gitu ya. Begitu juga nanti kan di BPJS misalnya contoh kan kita kan banyak pasiennya itu BPJS sudah memilih ya, sudah menentukan jenis-jenis antibiotik yang bisa digunakan. Ya, jadi tidak sembarangan penggunaan antibiotiknya. Ya, kalaupun nanti misalnya ada perlu penggunaan antibiotik yang di luar daftar tadi, ada prosedur tertentu, misalnya harus ada persetujuan dari komite medik ya, atau dari direktur misalnya ya, untuk beberapa antibiotik yang memang eh, pilihan terakhir biasanya ya. Nah ini beberapa jenis antibiotik yang restriksi ya, jadi tidak digunakan misalnya untuk infeksi-infeksi ringan. Jadi ini meropenem, doripenem, imipenem, vancomycin gitu ya. Nah, tigecycline, moxifloxacin ini kan nggak perlu. Ini golongan-golongan yang generasi-generasi terkini ya. Jadi ini tidak digunakan ini ya. Nah, restriksi dia. Hanya misalnya pada pasien-pasien dengan kasus berat misalnya ya. Nah, tadi ada definitif, ada empirik definitif. Dan kemudian kita ada di Indonesia masih boleh pemberian antibiotik untuk tujuan profilaksis atau pencegahan di Indonesia ya. Nah, nah, kalau di luar negeri tidak ada profilaksis ya antibiotik. Di Indonesia tapi masih ya karena tidak bisa menjamin higienitas dari eh, ruangan yang digunakan ya, eh, dan sebagainya ya, infeksi nosokomialnya. Jadi biasanya eh, diberikan terapi antibiotik infeksi ya. Misalnya apa namanya endoskopi ya, ada proses-proses itu yang rawan eh, infeksi, maka bisa diberikan antibiotik profilaksis. Ya, jadi biasanya antibiotik yang untuk tujuan profilaksis ini memang sudah dipilih dan dia tidak digunakan sebagai terapi empiris ataupun definitif. Jadi dia memang hanya diberikan untuk profilaksis. Ya. Nah, jadi dia
Kemudian paling efektif menekan pertumbuhan koloni, toksisitasnya rendah, ya, dan golongan antibiotiknya itu paling rendah, ya, cefalosporin generasi pertama ataupun cefalosporin generasi kedua, gitu ya. Nah, ini ya, jadi biasanya cefazolin ataupun cefuroxim untuk yang profilaksis, ya, generasi satu atau dua cefalosporinnya, dan ini tidak digunakan untuk terapi definitif ataupun empiris, ya, jadi memang spesial hanya untuk profilaksis, ya. Nah, ini kalau ternyata dia alergi cefalosporin, ini pilihan yang lain, ya, bisa diberikan ampicillin, ampicillin ataupun gentamicin, tapi terutama yang dua. Ini kondisi-kondisinya bisa kasus-kasus pendedahan, ya. Untuk pemberiannya ini, antibiotik profilaksisnya itu biasanya sebelum eh, pembedahan, ya. Jadi 30 sampai 60 menit diberikan secara intravena, ya, drip, tetes dengan cepat, ya, lama pemberian 15 sampai 30 menit boleh, ataupun eh, dia hanya sekali saja diberikan, ya, dosis tunggal. Nah, ini tetap juga harus kita lakukan skin test, ya. Jadi hanya sekali saja diberikan sebelum operasi. Ya, jadi mungkin itu, ya, yang bisa disampaikan terkait dengan materi terapi antibiotika, ya, adalah tadi hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, harus kita pertimbangkan dalam pemberian terapi antibiotik kepada pasien, baik itu terapi empiris, terapi definitif, ataupun terapi profilaksis, ya. Jadi eh, penggunaan antibiotik harus dilakukan dengan rasional, tadi ya, terutama untuk mencegah terjadinya resistensi, ya, mencegah terjadinya resistensi, mengurangi efek samping tadi ya, karena dia sangat sensitif, ya, ada beberapa pasien yang sensitif dan alerginya eh, cukup tinggi, ya, terhadap antibiotika, dan tentu yang mencapai efek terapi yang diinginkan. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk materi terapi antibiotik kita pada siang hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, eh, untuk siapa, Komting Farhan atau Alek? Iya, Pak. Tapi banyak juga yang Ya. masih percaya kalau Untuk itu beneran ya. BAP kuliahnya jangan lupa ya, Farhan, Oh iya, dibuat, Pak, baik, Pak. Iya. ya. Dan kita tadi ada, dan sebelumnya yang dua itu juga ya, dua Oh, yang kali. dua sebelumnya. Itu nanti Baik, Pak. tolong dikirimkan supaya nanti saya bisa isi di satu usu, ya. Hmm, Iya, untuk Pak. absensi. Kalau nggak nanti absennya kurang pula, ya, absen clear. Iya, Pak, Nanti baik, nggak Pak. bisa puas, ya. Iya, Nah, Pak. tolong dikirimkan ke saya BAP perkuliahan kita ini, ya. Nanti supaya bisa diisikan ke eh, absensi online-nya. Oke, ya, mungkin Iya, Pak. baik, berhubung juga sudah jam 12, ya. Nah, untuk kuliah kita pada siang hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan bisa menambah, ya, sedikit pengetahuan dan wawasan kita terkait dengan terapi antibiotika. Eh, Kurang lebih, ya, saya mohon maaf atas
kesalahan ya kalau ada dalam penyampaian selama perkuliahan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sudah diambil print screen-nya nih, Sudah, Pak, sudah Farhan. diambil, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Saya Pak. live ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak.